Halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Pasti kalian semuanya lagi dalam keadaan yang kecewa. Ya, mungkin kalian semua kecewa dengan hasil pertandingan tadi malam, di mana timnas kesayangan kita harus puas menerima kekalahan yang cukup menyakitkan dari Arab Saudi 3-2 teman-teman. Padahal kita sudah sempat unggul lewat gol penaltinya Kevin Dix. Setelah itu ya permainan jadi sulit dan pemain-pemain ya beberapa pemain tidak perform lah. Dan ya akhirnya kita harus kalah. Dan menurut saya yang paling bertanggung jawab adalah Patrick Kluivert dan timnya. Karena ya kita sebenarnya masih punya pilihan untuk mengganti pemain dan beberapa opsi yang lain lagi. Tapi ya dia tidak lakukan itu dan akhirnya kita menerima hasil yang seperti ini ya teman-teman. Oke, dan seperti apa tanggapan dan reaksi dari netizen? So mari kita simak sama-sama. Let's go. Jangan ada yang hujat pemain tim. Kalau bukan karena Martin Paes, kita udah babak belur sih. Baru pulih dari cedera, dia langsung gendong tim. Udahlah, kita nggak usah bahas soal pergantian pemain atau taktiknya si Patrick Kluivert lah ya. Itu emang udah aneh banget. Tapi untung aja dia tetap pilih Martin Paes buat jadi kiper timnas Indonesia. Semalam Martin Paes bener-bener jadi penyelamat Indonesia. Ada kali 7-10 penyelamatan krusial dari 16 tembakan ke gawang. Selanjutnya bakalan ada laga Indonesia versus Irak yang bisa kalian tonton lewat link yang ada di bio gua. Di sini kita bisa lihat pemain Arab Saudi dengan santainya langsung crossing ke sebelah kanan dan nyundul bola. Untung aja ada Martin Paes yang berhasil ngepis sundulan itu. Kalau itu Nadia udah pasti kebobolan, gue yakin. Layak banget sih dia jadi man of the match tadi malam. Tapi terlepas dari penampilan apiknya Martin Paes, beberapa pemain mungkin bermainnya bagus. J.Ites, Dean James, Kevin Dix, ya kan, Pelu Pesi, siapa lagi di kanan? Jangan Beckham, jangan Klok, jangan Yakob Sayuri, jangan Ragnar lah. 4 pemain ini saya pikir mereka paling underperform tadi malam. Selebihnya mereka main bagus lah. Tapi kita lihat tadi malam memang permainannya timnas itu, sejauh saya nonton timnas di bawahnya Sintayong dan di bawahnya Patrick, dengan materi pemain yang rata-rata permainannya itu bagus dan bermain di Eropa, ya terburuk tadi malam kita lawan Arab Saudi, di mana kita tidak mampu untuk pegang bola, kita tidak mampu untuk pressure. Ketika kita kehilangan bola dan diserang sama musuh, ya justru kita pelangap-pelongo pemainnya dan tengahnya putus parah. Dan Mark Klok sekali lagi underperform dan selalu out of position. Itu kenapa gol pertama kita itu ada, maksudnya menyamakan kedudukan lah dari si Arab Saudi kan. Kita dibobol itu gol pertama. Itu karena telat nutup dia sama Yakob Sayuri. Dan yang lebih gilanya, ngapain lu Yakob tarik-tarik bajunya pemain Arab Saudi? Kan sudah dibilang jangan ada kontak sama pemain Arab itu di dalam kotak penalti. Kalau ada kontak sedikit saja diving dia itu. Nah tadi malam itu bukan diving, tadi malam tuh jelas ditarik sama Yakob. Pertanyaannya ngapain lu buat kayak gitu coba? Sedangkan masih ada Kevin Dix yang bisa cover kan. Memang permainan timnas paling buruk ya lawan Arab Saudi ini malam. Kacau. Jangan ada yang hujat pemain timnas. Meski harus kalah dari Arab Saudi 3-2, tapi mereka udah berjuang. Gak ada alasan nyalahin wasit kali ini ya. Betul. Ini murni miskin taktik dan salah pilih starting line up. Kenapa lebih pilih Beckham daripada Tom Haye? Di sektor back lebih rapi positioning dan komunikasi harus dibenahi supaya nggak kebobolan dari jarak jauh lagi. Bukannya turunin skuad terbaik dari awal atau paling tidak awal match kedua, malah tunggu tertinggal 1-3 baru dimasukin. Itu pun pemain seperti Miliano malah ditarik. Meskipun kita kalah, masih ada kesempatan untuk menang lawan Irak dan berharap Irak seri melawan Arab Saudi. Ya kita berharap sekarang kalau mau lolos Piala Dunia itu harapannya ada di tim lain seperti Irak teman-teman. Dengan catatan kita juga harus kasih kalah Irak hari Sabtu nanti, Minggu dini hari. Dengan catatan yang lain, Irak juga tidak boleh menang lebih dari 1-0 sama Arab Saudi. Kalau Irak menang lebih dari 1-0 dan kita kalah, besok selesai teman-teman. Selesai kita. The fans, the Garuda fans. Sorry, but I love them. Unbelievable. Doesn't matter where we play, but they're always empowering the team and really grateful to have these kind of fans here. Masalahnya sejauh ini pelatih timnas paling tolol ya si Patrick ini. Dia bilang love them apa? Kita tidak love kau. Yang kita mau tuh kau bawa tim ini jauh lebih bagus. Ini bukan jauh lebih bagus, lebih hancur ini. Pemilihan startingnya saja,
Ini sudah kelihatan dari pemilihan starting line up-nya itu. Waktu dikeluarkan kan sama timnas Indonesia itu, official akunnya keluarkan starting line up-nya itu kan sudah ketahuan ini kalah, ini sudah pasti kalah ini. Cuma kita paksakan dirinya kita untuk berpikir positif kan. Kita sudah yakin ini pasti kalah dengan pemilihan starter seperti ini. Apa begitu kan? Ini starter apa gitu? Sedangkan pemain-pemain yang diisi di situ, aduh, pemain-pemain yang sebelumnya di eranya Sintayong, pemain-pemain yang tidak dipakai. Kok sekarang dipakai jadi starter di pertandingan yang paling penting gitu kan? Nah, pertanyaannya, pemain-pemain penting seperti Sandy Walsh di kanan tidak kasih main, tengah Tom Haye tidak kasih main, oleh Romeni pun dicadangkan. Apa sebenarnya maunya Patrick begitu kan? Ini seperti eranya Sintayong waktu lawan Cina lah. Ada pemain bagus disimpan. Perjudian apa lagi ini? Yang membuat netizen harus berpikir panjang ini, supporter berpikir keras ini. Apa kau Patrick? Kacau kau. 2 penalti, 2 petaka. Blunder Yaakob Sayuri nih awalnya yang bikin Garuda tumbang di Jeddah. Ya, timnas Indonesia harus pulang dengan kepala tertunduk usai kalah tipis 2-3 dari Arab Saudi di Jeddah. Padahal Garuda sempat unggul lebih dulu lewat penalti Kevin Dix di menit ke-11. Tapi semua berubah ketika Yaakob Sayuri bikin kesalahan fatal, narik jersey pemain Arab Saudi Faraz Albrikan di kotak penalti. Aksi gegabah itu bikin wasit tanpa ragu menunjuk titik putih, dan momentum pertandingan langsung lepas dari tangan Indonesia nih. Albrikan sukses menaiki penalti dan bikin Arab Saudi berbalik unggul 2-1 di babak pertama. Tonton pertandingan timnas Indonesia versus Irak nanti lewat Ding Biogo. Kesalahan Sayuri bukan cuma soal pelanggaran, tapi juga efek domino yang bikin fokus tim goyah. Ditambah Makrok dan Beckham yang benar-benar gak bisa main menurut jelas gua. Ini bikin Arab makin percaya diri, sedangkan lini belakang Indonesia mulai panik. Alhasil Albrikan lagi-lagi menghukum Garuda di babak kedua. Meski Kevin Dix sempat memperkecil lewat penalti, tapi tetap aja Indonesia tetap gagal menyelamatkan poin. Laga ini menjadi pelajaran keras. Dengan gaya main seperti ini siap Patrick Kluivert harus diganti. Bukan hanya diganti, dipecat lah semua, pulanglah kembali mereka tuh ke Belanda kan. Tidak ada gunanya, iya kan? Apa sih kita hanya menang lawan China, Taipei, lawan Lebanon pun shoot on targetnya tidak ada, lawan Arab juga ini malam hancur. Padahal sebelumnya kan kita tahan imbang mereka itu. Jangan sebutlah yang di GBK kan, karena kita main di kandang ya kan. Ini main di King Abdullah Sport City ini kita pernah tahan imbang mereka. Nah ini kita paksa diri main dengan 4 back ya kan, 4-3-3. Sok-sokan mau menyerang kan lawan Arab Saudi, ya tailah, kalah lah kita kan. Kampret lah masa 4-3-3 lawan Arab Saudi yang secara peringkat mereka ada di atas, kualitas pemain ada di atas, iya kan? Ya jangan munafik lah, mereka ini kan liganya itu kan terbaik untuk Asia kan. Walaupun ada Jepang, ada Korea Selatan di atas, untuk Asia kan mereka bagus liganya. Tolak ukurnya kan itu. Nah sekarang Patrick datang dengan pemilihan starting yang tidak masuk akal, maksudnya tidak bisa diterima lah. Karena pemain-pemain yang dia pilih di sini sebelumnya tidak pernah dipakai sama Sintayong. Dipakai sama dia di pertandingan yang sangat-sangat penting. Patrick sudahlah, pulanglah kau ke Bikini Bottom sana. Meski kalah dari Arab Saudi, ternyata Indonesia masih punya peluang juara grup dan lolos langsung ke Piala Dunia. Gimana bisa? Syaratnya nggak gampang karena harus berharap pada tim lain. Indonesia tinggal menyisakan 1 pertandingan sisa, yaitu melawan Irak. Menang jelas harga mati, tapi syaratnya paling tidak menang selisih 2 gol, 2-0 misalnya. Di sisi lain Irak harus menang melawan Arab Saudi, tapi tak boleh lebih dari 1 gol, 1-0 aja misalnya. Jika skenario-nya tepat seperti itu, maka Indonesia akan menempati peringkat pertama grup dan lolos otomatis ke Piala Dunia. Tapi Indonesia wajib menang dulu melawan Irak untuk jaga-jaga jika di laga lain ternyata Irak juga kalah melawan Saudi. Setidaknya kita masih bisa menempati peringkat 2 dan berjuang lagi. Ini syarat yang sangat-sangat berat teman-teman. Mustahil terjadi untuk Indonesia. Ini mungkin hanya butuh 1 keajaiban saja lah, kita bisa kalahkan Irak teman-teman. Kenapa? Karena lawan Arab Saudi saja yang sebelumnya kita ayam sayurkan mereka, kita kalah dengan skor yang cukup memalukan, dengan permainan yang sangat-sangat berantakan lah, ya kan? Apalagi lawan Irak yang secara historis kita kan kalah terus loh. Hampir mau 10 pertandingan lawan mereka, jangan 10 lah, 2 terakhir lah di ronde kedua kan kalah terus kita. Walaupun ya dengan materi pemain yang berbeda. Sekarang kan udah berbeda kan materi pemainnya. Percuma begitu teman-teman gitu. Kalau kita punya pemainnya kelasnya Eropa, bermainnya di klub-klub besar, tapi pelatihnya tarkam, pelatihnya amatir, ya kan? Pelatihnya itu tidak jelas gitu kan. Percuma, karena tidak akan ada skenario yang baik nantinya. Tidak akan ada chemistry nantinya. Dan itu sudah terbukti tadi malam. Polanya tidak jelas. Lu mau bertahan apa nyerang? Dari belakang langsung ke depan. Ini seperti kembali ke timnas era KG8.
timnas era AFF 2010 lah. Sebelum Aduh, pertandingan kacau. kita takut banget tuh dikerjain wasit. Ternyata wasitnya udah adil banget loh. Malah Kluivert yang bikin semuanya berantakan. Dari awal formasi aja udah aneh. Jakob Sayuri dipaksa jadi bek kanan padahal bukan posisi aslinya. Dan akhirnya bikin penalti konyol. Tengahnya juga parah. Duet Mark Klok dengan Pelupesi kayak hilang arah, gampang banget ditembus. Klok bahkan bikin blunder yang berujung gol pertama Arab. Ironisnya Kluivert malah biarin Klok main full 90 menit. Padahal dia jelas 100 paling jelek menit, sepanjang laga. bukan Pergantian pemain 90. juga telat banget, baru gerak pas udah kebobolan 3. Hasilnya Arab pesta peluang. Kita cuma bisa balas lewat 2 penalti Kevin Dix. Untung ada Martin Paes, kita nggak kebobolan lebih banyak lagi. Skor akhir 3-2. Sedih banget guys, kok jadi begini. 2 gol penalti itu voucher sebenarnya. Jangan dihitung lah. Kita itu cetak gol dari open play itu baru dihitung, baru dibilang bagus. Ini kita tidak ada cetak gol dari open play. Itu kenapa Patrick Kluivert harus bertanggung jawab. Banyak PR lah, bukan hanya 1-2 lah, PR dan masalahnya terlalu banyak yang dia harus benahi. Patrick Kluivert gagal total. Skuad impian STI udah lengkap, tapi timnas Indonesia malah kalah 2-3 dari Arab Saudi. Timnas Indonesia gagal curi poin di Jeddah setelah kalah tipis 2-3 dari Arab Saudi dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Padahal Garuda sempat unggul duluan lewat penalti Kevin Dix di menit ke-11, tapi pertahanan Indonesia kembali rapuh. Waib Saleh dan 2 gol Fares Albrikan jadi mimpi buruk buat lini belakang yang dikawal pemain-pemain elit Eropa. Ironisnya di era Sinteyong, Indonesia pernah bisa tahan imbang bahkan menang lawan Arab. Sekarang meski skuad diisi Dream Team hasil naturalisasi yang dulu diimpikan STI, performa malah menurun di tangan Patrick Kluivert. Tonton pertandingan timnas Indonesia di Round 4, klik link di bio. Pemain Masalahnya bagus, bukan cuma di pelatihnya lini tarkam, belakang, inilah tapi juga hasilnya. kehilangan karakter. Era Patrick Kluivert seolah kehilangan semangat juang khas Garuda. Pressing kurang rapat, transisi lambat, dan komunikasi di pertahanan kacau. 2 gol Arab Saudi datang dari kesalahan sendiri, bukan karena lawan terlalu superior. Kalau pola main kayak gini terus percuma punya pemain top Eropa kalau mental dan taktiknya nggak sejalan kayak zaman STY dulu. Patrick Kluivert. Begini ya teman-teman ya. Oke, pelatihnya tuh yang paling tahu lah segala-galanya kan. Pemilihan starting line up anggap saja tidak ada yang salah begitu. Tapi kan ada 45 menit babak kedua. Lu kan lihat di babak pertama ini siapa yang perform dan siapa yang underperform gitu kan. Nah kita sebut saja lah pemain-pemain yang underperform kan. Belakang, Jakob Sayuri yang tidak pada posisinya. Dia itu kan sebenarnya sayap kanan dia itu. Kenapa dikasih dia jadi bek kanan? Ya kan akhirnya itu jadi blunder tarik pemain-pemain Arab kan. Itu yang pertama. Yang kedua si Beckham Putra oke lah mungkin sekali 2 kali bantu bertahan lah. Tapi selebihnya bermain seperti tidak ada Beckham di lapangan itu. Seperti tidak ada orang dia di lapangan itu. Itu yang kedua. Yang ketiga Mark Klok ini pasangannya itu dengan Joy Pelupesi harusnya itu pasangannya dengan Tom Haye. Kenapa harus dengan Tom Haye? Karena semenjak dia gabung dengan timnas main dengan Tom Haye, tengah kita itu hidup begitu kan. Sangat-sangat bagus. Nah ini dikasih dengan Mark Klok, ditambah Ricky Kambuaya, nggak jelas kan tengahnya mau ngapain gitu kan. Terus siapa lagi? Ragnar di depan sering kehilangan bola. Aduh, kacau lah mainnya. Jadi pemain-pemain ini memang underperform lah. Ya selebihnya oke lah, Kevin Dix main berjuang mati-matian, Itesnya main gila-gilaan, Dean James juga pulang balik ngeri lah. Apalagi Martin Paes yang di belakang, ya hampir-hampir kita mau dibantai 10-0 tadi malam kalau tidak ada Martin Paes tadi malam itu. Jadi ya menurut saya pemilihan startingnya Patrick Kluivert ini agak janggal tadi malam. Agak janggal. Oke lah kau yang pilih pemain, kau yang tahu kondisi pemain segala macam, tapi ya lu kan punya opsi lah. Digantilah Mark Kloknya, iya kan? Digantilah Beckhamnya, diganti dong Jakobnya secepat mungkin lah. Karena kita butuh gol ini, tertinggal ini. 2-1 itu kan harusnya sudah lah. Babak kedua gantilah. Kasihlah oleh Romeni Sandy Walsh. Kan masih ada opsi lain Sandy Walsh di kanan itu. Kenapa tidak dikasih itu? Depan Meliano ditarik. Sedangkan kita butuh winger yang lincah. Aduh. Ini judi berapa banyak yang kau keluarkan uang nih Patrick. Supporter Indonesia dikerjain sama petugasnya Arab Saudi. Dari tadi kami mau masuk dari gate 1 nggak dibolehin. Dibidah suruh ke gate 2. Dari gate 2 pindah lagi ke gate 1. Sekarang semuanya ngumpul di sini. Dan ini nggak ada yang boleh masuk. Ya sampai memang sekarang. kampret lah. Hal-hal non-teks seperti itu pasti ada lah. Jam 6 lewat. Gila, parah banget ini petugasnya. Sampai nggak dibolehin masuk. Banyak banget ini orangnya. Supporter Indonesia. Hal-hal seperti ini pasti ada teman-teman. Cuma kan ya kita lihat dari malam supporter kita juga banyak, lumayan banyak maksudnya kan. Tapi kan mereka datang dengan harapan yang besar gitu kan, tidak pernah terbayangkan
timnas kita bermain akan seperti itu. Maksudnya di bawah harapannya kita, tidak sesuai dengan ekspektasinya kita. Tapi semua sudah terjadi. Dan sekarang kita tinggal menunggu bagaimana Patrick Kluivert meracik tim ini untuk lawan Irak. Tapi saya prediksi kita kalah lagi, teman-teman. Sorry nih, kita pesimis. Kalah lagi kita lawan Irak. Oktober O-nya apa? On banget jadi pelatih. Ini bukan permasalahan pemilihan starting 11, tidak. Lu pilih starting 11 oke. Lu kan nggak tahu yang mana main jelek, yang mana main bagus. Tapi ketika lu sudah lihat 45 menit bahwa ada titik-titik lemah, ada pemain-pemain yang nggak bisa keep up. Kayak menurut gue yang paling jelek 3 pemain blunder babak pertama itu Jakob, Parko, sama Beckham, nggak kelihatan. Lu harus melakukan perubahan di babak kedua. Masalahnya Beckham doang diganti. Jakob menit berapa diganti? 85. Mark Klok 90 menit main. Dan follow tuh. Gila kali, kayak nggak bisa ngeliat ya. Kita kan netizen doang, kita aja bisa lihat pemain yang mana yang harus diganti, pemain yang mana nggak perform. Lu buat blunder, lu buat kesalahan yang berujung gol, abis itu permainan lu nggak meningkat, itu udah kena mental. Pelatih itu harus peka terhadap itu. Lu lihat pemain ini udah nggak pede mainnya, lu ganti. Dan kebobolan lagi ketiga, itu pun dari space tengah juga, shooting, rebound dari kanan lagi. Jakob nggak menutup Abu Raikan. Itu harus peka, pelatih itu harus peka terhadap kayak gitu. Jangan pemain amburadul dimainin 90 menit. Itu terjadi sama Ancelotti juga zaman di Madrid, makanya gua hajar terus. Vini main hancur-hancur 90 menit tetap main. Kan gimana? Jadi itulah teman-teman ya, hasilnya dimana kita harus puas terima kekalahan yang menyakitkan. Dan kalau kita mau bahas sebenarnya panjang nih, karena 90 menit Indonesia bermain, mainnya jelek. Secara statistik itu ya kita kalah teman-teman, karena kalau kita dilihat dari statistik memang permainan Indonesia underperform, sumpah underperform. Nah, masalah yang pertama itu adalah pemanggilan pemain. Oke, mari kita bahas dulu lah soal pemanggilan pemain. Kalau alasannya itu soal menit bermain, saya pikir tidak masuk di akal. Kenapa? Karena ada pemain yang tidak dapat menit bermain di klubnya tapi tetap dipanggil sama Patrick Kluivert. Siapa? Mauro Zilstra. Di FC Volendam dia tidak dapat menit bermain. Hampir sama halnya dengan Marcelino Ferdinand di Oxford United, itu tidak dapat menit bermain. Oke, tapi Marcelino tidak dipanggil. Padahal Marcelino itu yang buat sejarah kita bisa lolos ke ronde keempat dan dikasih kalah Arab Saudi waktu itu. Oke, terlepas dari uji coba dia bermain jelek segala macam underperform, ya persetan dengan itulah. Tapi pemanggilan pemain ini sudah ada yang janggal. Oke, kemudian yang kedua, tiba-tiba Emil Odero itu cedera. Agak aneh sih. Setelah bermain, mungkin oke lah cedera, tapi agak tidak masuk akal lah. Kelvin Verdong tiba-tiba katanya cedera leher di pesawat. What the fuck? Kok bisa begitu kan? Cedera leher, lu ngapain gitu kan? Lu tidur lehernya gini. Agak aneh juga. Nah, yang ketiga itu pemilihan starting line up-nya. Ketika starting line up-nya itu dikeluarkan, dilihatlah kan pemain-pemainnya siapa-siapa. Sudah bisa dipastikan Indonesia ini China Jilid 2. China Jilid 2 maksudnya kejadian yang sama waktu era Sintayong. Iya kan? Pemain-pemain yang seharusnya itu ada di bangku cadangan karena sudah lama tidak bermain untuk timnas dan sudah pasti chemistry antar pemain tidak dapat, itu diturunkan sama Patrick. Siapa? Mark Klok, Jakob Sayuri, Beckham Putra. Oke? Mereka ini pemain-pemain yang seharusnya ada di bangku cadangan. Ragnar oke lah, dari awal dia gabung selalu starting. Cuma kan kita punya opsi yang lain sebenarnya. Kita datang ke Arab dengan satu misi, wajib menang di pertandingan pertama, ya kan? Karena 3 poin itu harga mati. Tapi kenapa tidak kasih masuk pemain-pemain yang seharusnya itu ada di posisinya? Contoh, di sebelah kanan kenapa harus pasang Yakub? Seharusnya Yakub bisa disimpan dulu untuk babak kedua. Di sebelah kanan kan ada Sandy Walsh. Kenapa tidak pasang Sandy Walsh? Tengah yang parah sih. Tengah kenapa pakai Pelupesi sama Tom Haye? Seharusnya di tengah itu Pelupesi sama, bukan Tom Haye, sorry, Mark Klok sama Pelupesi. Kenapa dua pemain ini disandingkan, dipaksa untuk bermain bersama? Sedangkan secara usia si Mark Klok ini sudah usianya lebih tua dari pemain-pemain timnas yang lain. Seharusnya opsinya itu adalah Tom Haye dari awal. Oke lah, mungkin tidak bermain full 90 menit, tapi setidaknya dia main itu ada peningkatan permainan lah. Harusnya Joe Pelupesi sama Haye, tapi opsi itu dihilangkan. Depan Miliano, Ragnar, harusnya Ole lah. Kita butuh gol, kita butuh pemain yang
punya daya juang tinggi lah. Dan hasilnya itu apa? Yakob bikin pelanggaran yang tidak perlu. Dengan sengaja tarik baju pemain-pemain Arab. Lu ngapain kayak gitu coba? Iya kan? Kan itu masih ada Kevin Dix yang bisa cover dari belakang kan. Dan itu tidak berbahaya sama sekali. Lah ditarik sama dia kan. Nah setelah itu kita tidak bisa create peluang. Sama sekali tidak bisa kreator peluang. Iya kan? Kita tuh main dari mana? Monoton. Sejauh timnas itu bermain malam ini paling jelek. Kita hanya mengharapkan sisinya Emiliano, sisi kanan. Monoton. Kalau bukan kita dari sisi kanan, maka kita akan umpan lambung. Jay Itzes, Kevin Dix, Dean James akan long ball ke depan. Itulah yang membuat Arab ini create peluangnya itu banyak sekali. Dan ketika gol pertama itu terjadi, gol penyeimbang 1-1, jelas itu kesalahannya Yakob sama Mark Locke. Lambat kan nutup space yang dibuat sama Jay Itzes. Wajar lah Jay Itzes buat space, dia kan mau nutup, iya kan? Cut inside, kemudian si pemain Arab Saudi tendang gol. Lambatlah dua pemain ini, Yakob sama Mark Locke, yang harusnya bisa ditutup sama mereka, nutup peluang. Ya akhirnya kan gol kedua ketiga ya sudah, jatuhlah mental pemain kan, akhirnya main kasar segala macam. Nah kalau kita bilang wasit, saya pikir wasit tadi malam bermain sangat-sangat, mimpin pertandingan sangat-sangat bagus kok. Terbukti kok keputusannya dia tuh menguntungkan Indonesia sebenarnya. Di saat wasitnya sudah menguntungkan Indonesia lah, malah Patrick Kluivert yang bercanda di sana kan. Nah, itulah yang membuat kita bertanya-tanya gitu. Ada apa dengan Patrick Kluivert? Nah, menurut saya yang paling bertanggung jawab ya Patrick Kluivert. Dari awal saya sudah janji kalau timnas tidak lolos, saya orang yang akan paling getol bilang Patrick harus dipecat. Memang harus dipecat dia nih. Tidak ada guna dia jadi pelatih. Tolol memang. Sumpah tolol, memang pelatih paling tolol di Indonesia mungkin si Patrick ini. Gitu kan. Ini pilih pemain tidak sesuai dengan yang kita lihat selama ini lah. Iya kan. Pilih pemain kok, pemain-pemain yang seharusnya ada di bangku cadangan dikasih menjadi pemain inti, starter. Pemain yang harusnya starter dikasih cadangan. Nah hasilnya seperti ini. Bertanggung jawablah kalian, minta maaf lah. Kalau tidak minta maaf, pulanglah ke Belanda sana kan. Masih ada pelatih lain yang lebih bagus lah. Iya kan. Jadi ya sudahlah. Ini lawan Irak kita pasti kalah nih. Yakinlah kita pasti kalah. Pasti kalah kita lawan Irak ini. Kenapa? Karena lawan Arab Saudi saja yang seharusnya kita bisa ayam sayurkan mereka. Iya kan? Tapi kita tidak bisa, justru permainannya jelek, amburadul. Tidak ada plan B, tidak ada plan C. Justru permainan Indonesia bagus ketika Sandi masuk, Ole masuk, Haye masuk. Oleh Sandi, Haye masuk, terciptakan satu gol itu. Leo Titik Putih juga. Itu kan hasil kerjasamanya si Tom Haye sama Ole itu. Makanya tercipta gol kedua, penaltinya Dix kan. Tapi sebelum tiga orang ini masuk, mainnya hancur. Jadi ya sudahlah, kita terima saja kekalahan. Dan nanti kita tunggulah hari Minggu dini hari, apakah Indonesia bisa kasih kalah Irak. Memang masih punya peluang. Oh jelas masih punya peluang. Tapi ya berat jalannya, bukan terjal lagi itu. Terjal dan ada beling-belingnya tajam. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan kecewa dari netizen Indonesia atas kekalahannya timnas kita. Dan seperti apa tanggapan kalian, silahkan tulis kolom komentar. Kita jumpa lagi di video-video berikut. Thank you bro.